Pagi Bapak. Iya, pagi Dok. Kenalkan, saya Dokter Arya. Saya dokter yang berjaga di klinik Warma Dewa ini. Bapak nama Bapak siapa ya? Bapak Heri. Bapak Heri. Usianya berapa Pak? 60 tahun Dok. 60 tahun. Pekerjaannya apa Pak? Sekarang sudah nggak bekerja Dok. Tidak bekerja ya. Iya. Alamatnya Pak? Dimana? Alamatnya di Akasia 7B. Ya kasihan. Pak sudah nikah Pak? Sudah. Anaknya berapa Pak? Punya anak? Anaknya saya punya 6. Nih. Pendidikan terakhirnya apa Pak? Terakhir saya S3. S3 ya. Baik Bapak, ada keluhan apa datang ke sini ya? Begini Dok, sekarang akhir-akhir ini nafsu makan saya udah nggak bisa dikontrol gitu Dok. Jadi posisi makan saya sudah semakin meningkat gitu Dok. Terus Meningkat, ya, saya juga merasa lebih sering kencing Dok, sampai saya capek ke kamar mandi gitu Dok. Sering kencing. Ya, minum air pun juga sudah makin banyak sekarang intensitas saya Dok. Minumannya meningkat Iya. juga. Iya. Sudah sejak kapan nih Ki, Pak untuk gejalanya ini semuanya? Ini sih paling udah sekitar 1 bulanan yang lalu Dok. 1 bulan ya? 1 bulan sebelumnya itu dah. Iya. Oke, seberapa sering Bapak kejadian ini, gejala-gejala ini muncul Pak? Dalam sebulan? Dari sebulan yang lalu nikah sudah dari naik sedikit-sedikit Dok. Kayak misalkan makan sekarang 2 porsi, habis itu ada 3 porsi itu Dok. Meningkat ya, ya. meningkat ya. Mungkin ada keadaan ketika gejala-gejalanya ini ringan Pak, mungkin saat Bapak tidur atau Ya kalau misalkan saya tidur gitu kan saya jadinya nggak makan itu Dok. Dan jadi itu bisa mengurangi itu. Sebaliknya Pak, apakah ada yang memperberat Pak untuk gejala-gejalanya ini? Memperberatnya sih pas mungkin saya agak ada kepikiran sesuatu itu Stres ya ya. makin gini. Iya. Ini bisa diceritakan Pak awalnya bagaimana Pak bisa sampai timbul gejala-gejala seperti ini? Sebelumnya saya dulu gemuk sekali nih Dok. Terus kemudian ya habis itu sudah bisa agak kurusan nih Dok. Nah sama akhir-akhir ini juga udah mulai meningkat nafsu makannya lagi gitu. Iya Pak. Mungkin ada gejala lain Pak selain mata saya kabur. Oh, ada mata kabur juga Pak. Iya. Sejak kapan nih Pak mata kaburnya? Mata kaburnya ada sekitar 3 mingguan Dok. 3 minggu. Ya, kadang-kadang. Di bagian mata yang mana Pak? Keduanya kah atau salah satu? Keduanya sepertinya Dok. Keduanya ya mata Saya kaburnya. harus selalu begini Dok. Baik Bapak, terkait keluarnya Bapak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi ya. Iya. Sebelumnya Bapak ada riwayat mengobati ya gejalanya Bapak ini? Belum. Belum Ini ada baru ya? pertama ya. Sama sekali tidak dapat ini Pak, minum obat-obatan gitu kan, ada? Lalu Bapak, apakah Bapak punya riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes mungkin Pak? Kalau hipertensinya sih iya Dok. Hipertensi, diabetes punya Pak? Dulu mungkin dapat ngecek. Dulu sih belum dapat ngecek Dok. Oh, belum pernah dapat ngecek. Tapi di keluarga saya ada. Oh, di keluarga Bapak ada riwayat diabetes? Ya. Iya. Hipertensi juga ada. Hipertensi ada juga? Iya. Lalu Bapak terkait gejala Bapak ini, apakah ada juga riwayat infeksi nih Pak? Infeksi saluran kencing seperti itu kan? Nah, ada Pak ya? Lalu untuk pengobatan yang mata tadi juga belum ada ini Pak? Belum ada nyari obat. Baik Bapak, untuk riwayat sebelumnya Pak, untuk riwayat keluarga tadi Bapak sudah menyebutkan ya ada riwayat diabetes dan hipertensi, benar Pak ya? Lalu untuk pola makan Bapak, sehari berapa kali makan Pak ya? Kalau yang sekarang nih kadang bisa 4 kali atau 5 kali yang bilang gitu. Porsinya bagaimana Pak? Maksudnya isinya apa aja? Nasi, sayur, Nasi sama kadang daging aja. Daging gitu. aja kadang-kadang ya. Untuk olahraga bagaimana Pak? Jarang. Lalu Pak ada riwayat merokok mungkin Pak? Merokok enggak sih Dok. Minum alkohol? Enggak. Tidak ada ya. Baik Bapak, mungkin saya ingin bertanya, menurut Bapak, Bapak apakah sudah pernah mencari di Google mungkin di internet terkait penyakitnya Bapak? Belum dapat sih Dok. Bapak, Ya, Bapak tidak mengetahui ya penyakitnya belum. seperti apa. Baik Bapak, saya sudah mencatat beberapa hal di sini yang perlu
saya catat mulai dari gejala-gejala Bapak, riwayat sebelumnya Bapak apakah pernah sudah mendapatkan pengobatan, riwayat di keluarga Bapak, serta gaya hidupnya Bapak nih. Sekarang saya akan melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Tujuan pemeriksaannya ini untuk mengetahui lebih detail lagi apakah penyakit Bapak nih. Prosedurnya nanti ada beberapa prosedur yang akan saya lakukan, mulai dari memeriksa di berat badan dan tinggi badan, lalu ada juga memeriksa leher Bapak, memeriksa bagian dada, lalu di sekitar kaki Bapak saya juga periksa. Serta mungkin ada beberapa pemeriksaan lain. Mungkin Bapak kan merasa tidak nyaman ya. Apakah Bapak setuju sebelumnya Pak? Iya, Setuju ya? Baik Bapak, sekarang saya akan persiapkan alat dulu. Bapak bisa duduk dulu di bed pemeriksaan Pak ya. Saya akan cuci tangan dulu Pak. Baik Bapak, saya sudah mempersiapkan alat. Sekarang saya akan mengukur tinggi badan dan juga menimbang Pak nih. Misi Pak nih, kita meteran. Ya baik Bapak, tingginya Bapak 175, berat badannya 85 Pak nih. Kalau diukur dari BMI-nya Bapak termasuk overweight Pak nih. Ini lebih berat badannya. Ini Bapak kalau bisa tidur dulu di bed pemeriksaan, saya akan memeriksa tensi Bapak nih. Bapak tensinya cukup tinggi Pak ya, 140/110. Mungkin Bapak bisa berdiri dulu Pak nih. Hati. Baik Bapak, ada penurunan tensi sekitar 30, jadi jadinya 120/190 Pak nih tensinya Bapak. Sebentar Pak, saya rapikan dulu alatnya. Pak, sekarang saya akan memeriksa bagian leher Bapak nih. Misi Pak. Pak, melihatnya Pak. Ini. Pak, silakan berbaring Pak nih. Saya akan bisa dada Bapak. Silakan Pak buka baju. Pak, saya akan melihat jantung Bapak nih. Saya akan lakukan pengetukan, melakukan perabaan Pak. Saya akan melakukan pendengaran Pak. Ini sudah selesai Pak. Silakan dirapikan bajunya. Oke Pak, celananya sudah dibuka nih. Sekarang saya akan melihat apakah ada infeksi di kaki Bapak, ada luka. Isi Pak. Ada luka Pak nih. Maaf Pak nih. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi, dari pemeriksaan fisik maupun pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dan Bapak jawab, saya menyimpulkan sementara ini Bapak terkena diabetes mellitus tipe kedua Pak tipe yang 2. Jadi saya akan jelaskan dulu terkait penyakitnya Bapak ini, sehingga Bapak nanti lebih mengetahui dan istilahnya lebih waspada terhadap kemungkinan penyakitnya Bapak bertambah parah Pak. Baik Bapak, untuk nama diabetes itu dibagi dari 3, ada tipe 1, tipe 2, dan gestasional namanya Pak. Kita fokus ke penyakit diabetes tipe 2 nya Bapak. Jadi di dalam tubuh Bapak ini sudah resisten istilahnya Pak, atau sudah kebal lah tubuhnya terhadap zat yang namanya insulin Pak. Jadi insulin ini fungsinya untuk mengubah gula darah Bapak menjadi energi, istilahnya itu gampangnya Pak. Saya jelaskan singkat saja. Jadi nanti resiko-resiko dari diabetes mellitus ini yang bisa memperparah itu seperti kurangnya aktivitas fisik, makanan yang tidak teratur, lalu juga berat badan Bapak yang berpengaruh juga terhadap penyakit Bapak, serta ada riwayat keluarga tentunya Pak. Lalu ada penyakit-penyakit penyerta seperti hipertensi, dan tadi ada Bapak ada keluhan gangguan kabur, gangguan penglihatannya kabur Pak. Itu sudah menjadi istilahnya komplikasi sedikit dari diabetes mellitusnya Bapak. Lalu nanti saya akan memberikan beberapa obat yang nanti akan saya resepkan. Lalu saya juga akan menyarankan Bapak untuk melakukan beberapa aktivitas fisik. Nanti akan saya jelaskan bagaimana aktivitasnya. Lalu Bapak juga boleh nanti untuk memperjelas keluhan Bapak dan diagnosis Bapak, nanti akan saya buatkan surat rujukan untuk Bapak mengecek ke laboratorium terkait berapa gula darahnya Bapak. Karena untuk lebih pastinya kita memang harus mengecek
gula darah bapak berapa nih di kadarnya di tubuh bapak. Iya. Jadi penting nanti untuk bapak bisa mengecek sendiri, karena nanti ada alatnya pak, yang sangat mudah digunakan. Mungkin nanti kalau sudah bapak dapat mengecek hasilnya dengan pasti, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara menggunakan alat-alatnya. Lalu penting juga saya jelaskan ada namanya hipoglikemia pak. Hipoglikemia itu kurangnya gula darahnya itu kurang lah pak. Jadi kan nanti bapak saya berikan intervensi obat, itu nanti ada bisa menyebabkan pak, kalau misalnya kurang patuh pak mengkonsumsinya, itu bisa menyebabkan hipoglikemia. Jadi bapak malah kan sangat rendah gula darahnya, dan itu malah lebih berbahaya pak. Jadi keluhannya ada pusing, lemes kayak gitu pak. Jadi hati-hati pak ya kalau udah ada gejala-gejala seperti itu, ya bapak kurang gula malah pak ya. Lalu juga penting untuk perawatan kaki pak. Jadi tadi saya mengecek kaki bapak untuk melihat itu adakah gangguan-gangguan di kaki bapak, ada infeksi, ada luka atau tidak. Karena diabetes mellitus ini berbahayanya itu pak, misalnya kalau ada infeksi, ada luka pak tidak terasa, lalu nanti istilahnya malah jadi lebih parah lukanya nih, kalau kita di masyarakat awam sih namanya kayak borok gitu pak kakinya nanti. Kayak penting untuk bapak merawat kaki bapak nih. Lalu juga bapak, menurut saya bapak tenang saja, penyakit bapak diabetes ini tidak seperti bahaya sekali. Itu yang penting bapak nanti mengikuti anjuran-anjuran dari saya. Bapak tenang saja. Mungkin nanti bapak saya juga jelaskan ke keluarga bapak ya, supaya bapak juga patuh mengkonsumsi obatnya seperti itu. Terus aktivitas fisiknya juga patuh. Itu pak. Apakah bapak sudah mengerti dulu sebelum saya jelaskan terkait terapi gizinya? Sudah ya. Baik bapak. Ada beberapa terapi yang harus saya berikan ke bapak. Pertama mulai terapi medis pak ya. Jadi itu terkait dengan kebutuhan kalorinya bapak. Namun untuk lebih jelasnya nanti saya akan menunjuk bapak ke dokter gizi, supaya dokter gizi yang mengatur pola makan bapak, sehingga bapak lebih baik lah konsumsi makanannya ya. Lalu juga saya akan menyarankan bapak untuk melakukan aktivitas fisik sebanyak 3-5 kali dalam seminggu, dengan rentang waktu setiap kali olahraga itu 30-45 menit. Dengan total dalam seminggu bapak minimal 150 menit olahraga pak nih. Jadi itu tolong diingat, 3-5 kali seminggu dengan total waktu 150 menit selama seminggu. Lalu juga bapak saya anjurkan untuk angkat beban pak, latihan beban itu cukup 2-3 kali selama seminggu. Lalu saya juga akan meresepkan obat. Ini obat untuk penyakit diabetesnya bapak. Jadi kan saya meresepkan obat pak ini, nanti bapak bisa tukarkan di apoteker. Jadi saya tulis dulu pak ya. Baik bapak, sudah saya tulis. Nanti cara makanya bapak minum 3 kali sehari setelah makan pak nih. Nama terapinya bisa sambil bapak kontrol dan terus diminum obatnya. Sebenarnya obat itu ada obat yang diminum dan obat suntik pak nih. Yang suntik menurut saya belum perlu pak nih, karena belum terlalu tinggi dan serta ini diabetesnya tipe 2 pak nih. Jadi belum perlu menurut saya untuk obat suntiknya. Lalu juga saya minta tolong untuk bapak mengajak keluarga lain ke sini, sehingga saya bisa juga memberitahu keluarga bapak terkait pemakaian obat dari untuk bapak ini ya, karena supaya terkontrol gitu pak. Jadi keluarga bisa mengontrol juga. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan edukasi untuk bapak untuk saat ini. Apakah bapak ada pertanyaan pak? Sudah cukup, sudah jelas. Sudah cukup nih. Iya bapak, mungkin sekian saja. Terima kasih pak. Semoga lekas sembuh. Mungkin untuk resepnya bisa ditukarkan di apoteker pak nih. Sifatnya.